Halo, eh, bertemu kembali dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang metode resistivitas. Metode resistivitas ini biasanya dipakai untuk eksplorasi di dalam ilmu kebumian itu untuk misalkan untuk identifikasi keberadaan air tanah, untuk identifikasi potensi longsor, terus lagi kadang untuk pemetaan uh, ini konsep dasar dari metode resistivitas adalah pertama kita akan membahas tentang perbedaan antara resistansi dan resistivitas. Pada waktu SMP dulu kita telah mempelajari tentang sistem pengukuran resistivitas ini. Misal ada suatu sampel yang berbentuk tabung semacam ini, kemudian diukur nilai resistansinya. Ketika dialiri arus listrik, maka nanti ketemu V-nya, potensialnya, sehingga akan dihasilkan resistansinya berapa. Dengan V adalah tegangan, satuannya volt, dan I adalah ampere, satuannya, di mana I adalah arus. Kemudian R adalah resistansi atau ohm. Resistansi ini dia secara fisikanya selain dipengaruhi oleh karakteristik material batuan, karakteristik dari material yang diukur ini, dia juga dipengaruhi oleh luas dari sampelnya ini, sampel batuan, dan panjang dari sampel batuannya, yang secara matematik artinya di sini secara mudahnya bahwa resistansi itu selain bergantung pada sifat bahan yang diukur ini, juga dia tergantung pada ukuran atau geometri dari suatu sampel yang diukurnya. Selanjutnya, jika resistansi dideskripsikan sebagai R, sedangkan resistivitas itu sebagai Rho, resistansi satuannya adalah ohm, sedangkan resistivitas adalah ohm meter. Resistivitas itu sama dengan resistansi A dibagi L, di mana A adalah luasan area ini sampel, L adalah panjang sampel. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa A sama L ini merupakan semacam faktor koreksi untuk nilai resistivitas. Untuk mengetahui nilai resistivitas suatu sampel ini, resistansi yang terukur itu perlu adanya koreksi, yakni koreksinya adalah A per L ini. Dari sini kemudian kita menghubungkan dengan deskripsi dari resistivitas, bahwa resistivitas itu adalah resistansi yang dinormalisasi terhadap geometri kalau dari persamaannya ini. Kemudian resistivitas merupakan besaran karakteristik material atau bahannya, sampel batuannya ini. Artinya di sini itu yang mendeskripsikan parameter karakteristik dari suatu material itu ya resistivitas itu. Sedangkan kalau resistansi itu karena dia masih dipengaruhi oleh faktor geometri dari suatu sampel tersebut. Kenapa kita seringkali menggunakan parameter resistivitas atau metodenya adalah metode resistivitas atau parameter-parameter yang diukur adalah parameter resistivitas? Mari kita coba lihat range dari nilai resistivitas beberapa material. Misalkan
Sandstone 8 sampai 4 kali 10 pangkat 3, Shale 20 sampai 2 kali 10 pangkat 3, limestone juga demikian. Lempung clay 1 sampai 100, alluvium 10 sampai 800, seawater 0,2. Terus granit 5 kali 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 6. Jadi ring untuk nilai resistivitas sangat lebar ringnya, dan nilainya besar-besar. Mari kita lihat untuk yang conductivity. Conductivity sama dengan 1/ρ atau konduktivitas. Nilai ringnya sangat kecil. Oleh karena itu, inilah kenapa salah satu alasan parameter resistivitas seringkali dipakai untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu batuan atau suatu material. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari hubungannya, rho sama dengan 1/konduktivitas. Konduktivitas juga demikian, juga bisa dipakai untuk mengetahui karakteristik dari suatu material. Namun karena nilai ringnya yang sangat rendah itulah, maka nilai resistivitas lebih disukai untuk mengkarakterisasi suatu material. Kenapa kok resistivitas batuan yang dipakai untuk mengetahui atau mengkarakterisasi parameter-parameter fisika batuan? Salah satunya adalah sebagian besar batuan bukan berupa konduktor yang baik, karena secara umum batuan-batuan itu memiliki konduktivitas yang rendah atau nilai resistivitas yang tinggi. Artinya batuan-batuan itu umumnya dia bersifat resistor, atau dia memiliki nilai resistivitas yang sangat tinggi, atau biasa karakteristiknya disebut sebagai dia lebih resesif. Artinya di situ hanya sedikit arus yang mampu mengalir melalui matrik batuan. Pertama itu. Kedua, arus listrik pada batuan terjadi terutama akibat adanya fluida elektrolit yang mengisi pori-pori atau rekahan dari suatu batuan. Jadi dalam porositas batuan, baik porositas primer atau pori-pori atau porositas sekunder, yakni rekahan dari suatu batuan, itu seringkali terisi oleh fluida, baik itu elektrolit maupun tidak. Dan arus mengalir itu ya umumnya melalui yang fluida elektrolit. Ketiga, resistivitas formasi batuan tergantung pada satu porositas, di mana porositas ini tergantung pada besar butir. Jadi kalau butir dari suatu batuan itu besar, maka kemungkinan besar porositasnya juga besar. Kemudian susunan matrik batuan atau susunan butir batuan itu ketika dia seragam dan teratur, maka porositasnya juga besar. Dan selain dipengaruhi oleh susunan butir maupun besarnya butir, porositas juga dipengaruhi oleh umur dan proses geologi. Porositas yang besar ini akan mengakibatkan nilai resistivitas yang besar. Selanjutnya, fluida, karena resistivitas itu dikontrol oleh fluida, sebelumnya telah dibahas itu, khususnya fluida elektrolit. Kedua adalah fluida, terus selanjutnya adalah kandungan lempung atau clay. Kenapa kandungan lempung atau clay ini sebagai parameter? Karena hampir semua batuan itu memiliki persentase lempung sebesar sekian persen sampai sekian. Persentasenya sangat tergantung pada jenis batuan. Dan lempung ini biasanya tersusun atas material yang memiliki resistivitas yang relatif rendah jika dibandingkan dengan batuan pasir maupun batuan lainnya. Menurut hukum Arzi, dari persamaan empirik suatu batuan berpori
atau batuan sedimen, resistivitas formasi batuan atau resistivitas suatu batuan itu dia dipengaruhi resistivitas air formasi atau resistivitas dari fluida yang ada di pori-pori. Dia juga dipengaruhi oleh porositas batuan maupun tingkat kejenuhan suatu fluida atau biasa disebut sebagai saturasi, yang secara matematik didistribusikan sebagai di mana A, M sama N adalah konstanta. A resistivitas formasi, resistivitas fluida atau resistivitas air formasi, porositas batuan pangkat min M, saturasi pangkat min N. Artinya dari sini kita bisa mengetahui bahwa resistivitas suatu formasi batuan atau resistivitas suatu batuan itu sangat tergantung pada resistivitas suatu fluida yang terkandung dalam suatu batuan, terus kemudian tergantung pada juga porositas suatu batuan dan tergantung pada saturasi suatu batuan. Dari persamaan ini juga kita bisa mendeskripsikan bahwa resistivitas suatu batuan itu berbanding lurus dengan resistivitas suatu fluida, dan dia terbanding terbalik dengan porositas dan terbanding terbalik dengan saturasi fluida. Pada persamaan RC kita telah dijelaskan bahwa nilai resistivitas itu dipengaruhi oleh porositas dan fluida yang terkandung di dalam porositas. Selanjutnya kita akan mencoba membahas apa saja yang mempengaruhi porositas sehingga nanti kita bisa membayangkan kira-kira metode resistivitas ini untuk aplikasi apa saja. Pertama, nilai porositas ini dipengaruhi oleh butir batuan penyusun atau partikel penyusun dari suatu batuan ini. Misalkan ini yang susunannya relatif seragam, ini dia akan memiliki nilai porositas yang besar. Sedangkan kalau yang ini pasir yang memiliki susunan yang tidak terlalu seragam, di mana ada yang besar, ada yang kecil, maka porositas yang disebabkan oleh yang besar ini, susunan yang besar diisi oleh matrik-matrik batuan atau partikel batuan yang lebih kecil, sehingga nilai porositasnya tidak begitu besar jika dibandingkan dengan yang di sebelahnya ini. Begitu pula dengan yang satunya ini, yang well sorted sandstone with depositional ini. Ini baru kita membahas tentang jenis atau yang mempengaruhi porositas primer. Selanjutnya ke porositas sekunder, misalkan pada contoh limestone dan granit. Pada limestone dan granit umumnya atau secara umum porositasnya itu adalah porositas sekunder, yakni porositas yang disebabkan oleh retakan, adanya retakan pada suatu batuan tersebut. Tentunya porositas pada limestone maupun granit itu porositasnya tidak tersusun secara rapi semacam sandstone, tetapi dia ya karena memang dia disebabkan oleh retakan itu. Jenis dari porositas ini akan mempengaruhi nilai besarnya porositas suatu batuan, yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai resistivitas dari batuan. Selain itu, dari kelima gambar ini kita juga tahu bahwa masing-masing batuan memiliki karakteristik porositas yang berbeda-beda, yang tentunya ini akan mempengaruhi nilai resistivitas, sehingga nilai resistivitas setiap batuan itu juga berbeda-beda pula. Nah, dari sini kemudian kita akan mencoba menderivatif atau menurunkan beberapa aplikasi dari metode geolistrik. Misal, yang terkait porositas ini, porositas dari batuan pasir yang lebih tinggi daripada limestone. Dari situ nanti efeknya adalah nilai resistivitas limestone itu jauh lebih besar daripada nilai resistivitas sandstone. Nah, seringkali kita dalam eksplorasi air tanah yang seringkali sebagai reservoir itu adalah sandstone atau batuan pasir, maka kita tinggal mengidentifikasi kemungkinan batuan pasir itu ada di mana, pada kedalaman berapa,
Terus lagi misalkan lempung. Lempung memiliki karakteristik yang matrik butirnya atau butiran penyusunnya itu sangat-sangat kecil, sangat-sangat halus, sehingga dia ketika membentuk suatu lapisan batuan ini akan mengakibatkan porositasnya sangat kecil pula, sehingga konsekuensinya nilai lempung itu dia nilai porositasnya kecil dan dia tidak atau sulit mengalirkan suatu fluida. Ini yang juga dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk orang-orang geoteknik untuk mengidentifikasi keberadaan lempung. Dengan pertimbangan bahwa matrik penyusun lempung itu nilai resistivitasnya kecil dan karakter dari lempung ketika dikenai suatu fluida dia akan mengembang, dan jika kepanasan dia akan susut, sehingga ada istilah kembang susut pada lempung. Maka untuk identifikasi lempung secara umum lebih mudah dilakukan dengan menggunakan metode geolistrik juga, yang dimana lempung ini kalau untuk pembangunan jalan raya, kalau untuk misalkan kita sering kali melihat jalan raya yang di beberapa titik itu cepat rusak, itu secara umum salah satu penyebabnya adalah masalah geologi yang didominasi oleh lempung, salah satunya. Terus lagi misalkan untuk ini tadi dari hukum arsi kita juga tahu bahwa nilai resistivitas tergantung pada fluida dan saturasi fluida. Saturasi itu tingkat kejenuhan fluida, sehingga metode geolistrik ini juga seringkali dipakai untuk misalkan identifikasi zona lemah pada longsor, karena salah satu penyebab dari longsoran itu adalah saturasi fluida yang berlebihan di dalam suatu lapisan batuan, yang sehingga saturasi fluida yang berlebihan ini dapat mengakibatkan rusaknya sementasi antar suatu matrik batuan, yang selanjutnya salah satunya bisa menyebabkan longsor.